tamu fraksi. Pimpinan, ini saya dari tadi malam itu saya baca kemarin itu membaca agenda mengenai pembahasan cukai rokok. Saya tidak pemikiran saya adalah exercise yang diawali oleh Menteri Keuangan. Namun ketika saya bertanya kepada sekretariat, memang ini hanya pengantar awal. Ternyata di bahannya ini sepertinya di sebelah sudah disahkan ya pimpinan ya. Sebenarnya ini bingung kebalik-kebalik, saya yang bingung apa yang gimana nih ya. Harusnya kan kita di awal dibahas dulu di Komisi 11, Ibu Menteri kan Kementerian Keuangan itu sebagai mitra Komisi 11 mengawali pembahasan ini terlebih dahulu baru dibawa ke Banggar. Ini jangan sampai terjadi kembali Ibu Menteri. Mungkin Ibu Menteri terlewat, tapi kan dari jajaran Dirjen harus mengingatkan juga gitu loh. Tidak harus Bu Menteri yang menyampaikan, tapi kan Dirjen ada yang bisa mewakili mengenai pembahasan ini dengan segala apapun alasannya. Sehingga Pak besarannya sudah diketok, di sini hanya penyampaian ini kebalik-balik gitu loh. Tentunya kami sangat menganggap bahwa pembahasan ini ya sebetulnya terlambat, tapi ya tidak ada kata terlambat dari kami, tapi sebagai menjadi catatan ke depannya jangan seperti ini lagi. Namun berkaitan dengan substansi permasalahan mengenai cukai rokok, pemerintah perlu memikirkan strategi sistem daripada menaikkan tarif cukai hasil tembakau apabila benar-benar ingin bertujuan menekan atau menurunkan konsumsi rokok di Indonesia. Namun di sisi lain dari tembakau, misalnya diverifikasi produk tembakau, karena memang kontribusi penerimaan cukai terbesar di Indonesia yaitu dari tembakau. Sehingga perlu ada jalan keluar untuk hal ini. Mengingat tenaga kerja dan industri tembakau Indonesia ini juga cukup besar. Bagaimana mencari pemerintah memikirkan dan melakukan hal verifikasi terkait mengenai pekerja atau petani tembakau tersebut. Nah, kita juga perlu mendengar seruan dari aspirasi masyarakat yang selalu mengeluh. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia tentunya sudah pernah kita mendapatkan masukan yang kenaikan cukai rokok sebesar 10% pada tahun 2023. Dan 2024 kenaikan tarif cukai hasil tembakau menyasar pada golongan sigaret terketek ya, atau SKM, sigaret putih mesin SPM dan sigaret kretek SKT dengan besaran yang berbeda-beda di tiap golongan. Nah, mereka menilai kenaikan CHT untuk tahun 2023 nanti dipastikan akan membuat petani tembakau makin menderita dan tidak sejahtera. Kenaikan CHT ini dari tahun ke tahun selalu dikeluhkan oleh para petani. Dari awal kita pernah membahas masalah itu Bu Menteri, tolong dipikirkan di dalam undang-undang hak keuangan pusat dan daerah itu sudah ada sebetulnya komponen itu. Bagaimana sih formulasi terhadap DBD-nya, mengenai petaninya, itu nggak ada dielaborasi. PP-nya pun juga kita nggak pernah disampaikan. Itu maksudnya gimana untuk para petani? Itu kan masuknya dicantolan di dalam undang-undang yang lalu yang kita bahas bersama-sama. Harusnya kan ini bisa disampaikan di awal. Karena memang pembahasan itu memang selalunya dibahas bersama dan dikonsultasikan oleh Komisi 11. Sehingga perlu dilakukan hal itu. Karena memang kenaikan CHT dari tahun ke tahun selalu dikeluhkan oleh para petani. Mereka berpandangan bahwa kondisi petani tahun ini sangat sulit akibat musim yang tidak mendukung, ditambah dengan regulasi CHT yang menekan para petani tembakau. Berkaca pada hal ini ya mengindikasikan bahwa sasaran dan tujuan kita pada waktu pembicaraan mengenai CHT belum tercapai secara signifikan. Nah, apa langkah strategi pemerintah untuk dapat meyakinkan masyarakat, terutama asosiasi dan kami adalah DPR di sini, bahwasannya pemerintah mengambil keputusan tersebut dengan mengutamakan kesejahteraan para petani tembakau. Tentunya kebijakan pemerintah harus mendengar kami tentunya aspirasi dari para pekerja. Apakah pemerintah Kementerian Keuangan sudah memikirkan dampak tersebut? Inflasi bakal akan naik hingga 6,8% akibat kenaikan BBM. Dan hal ini pasti akan mempengaruhi daya beli, terutama para petani dan para pekerja. Nah, inflasi akan mempengaruhi semuanya. Ini kan di dalam merajuk pada data BPS. Tingkat pengangguran terbuka masih sebesar 5,83%. Nah, kalau ini sampai terjadi, ini pasti ada yang layoff lagi untuk industri rokok. Nah, ini harus diperhatikan mengenai hal tersebut. Karena memang belum memberikan kesejahteraan para petani.
produk turunan terkait mengenai undang-undang HKPD itu di mana gitu loh cantolannya. Masuknya kemana? Apakah untuk asuransi para petani atau bagaimana gitu loh, mekanismenya kan yang belum jelas. Kami belum pernah disampaikan secara detail. Kalau memang itu berkolorasi dengan kesejahteraan petani, ya tolong kami disampaikan di sini gitu loh. Untuk apakah itu dititipkan di dana pemerintah daerah? Terus seperti apa? Itu yang belum jelas sampai detik ini, yang langsung kepada para petani, kesejahteraan para petani dan juga kesejahteraan para pekerja. Nah, ini harus dipikirkan juga. Kami tentunya dari fraksi Partai Demokrat meminta untuk persoalan masalah ini harusnya ini dipikirkan terlebih dahulu gitu loh, karena memang sudah banggar, ya tentunya ya apa boleh buat, ya kami mau tidak mau ya mengikuti karena besarnya sudah di sana. Jadi sepertinya kami itu di fait accompli, hanya sebagai stempel aja gitu di Komisi 11 tanpa memikirkan bahwa kami adalah mitra yang dari Kementerian Keuangan. Ini harusnya tidak terjadi lagi Bu Menteri ke depannya. Kalau memang diawali exercise pembicaraan ini, ya tentunya kami bisa menerima apapun alasannya kalau untuk kepentingan kesejahteraan para petani. Nah, ini yang kebalik-balik, ini apalagi besok sudah masa reses, pasti masyarakat, anggota DPR yang di mana dapilnya sebagai penghasil tembakau juga akan menghadapi hal ini, saya yakin. Nah, ini tolong juga bagaimana kami harus bicara di publik mengenai kenaikan cukai rokok, sementara bahan yang kami terima tuh baru tadi malam. Jadi ya tolong Ibu Menteri pikirkan kembali. Kalau kebijakan hasil cukai tembakau ini untuk tahun 2023 bisa ada jaminan pemerintah bahwa akan ada dampak signifikan terhadap kesejahteraan petani, no problem buat kita. Seperti apa mekanismenya? Bagaimana produk turunan terhadap undang-undang HKPD itu? Ini nggak dijelaskan dulu. Nah, ini saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Vera. Tadi sudah